Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, bertemu kembali pada konten baca buku kita. Saya akan masih melanjutkan membaca buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah. Pada saat ini kita akan membaca subjudul Mubah lebih baik dari bid'ah. Ada seseorang yang biasa memasyarakatkan upacara nyadran. Tradisi menjelang Ramadan pernah menampakkan kekesalan di forum pengajian terkait dengan kritikan dari para duat yang mengatakan bahwa nyadran adalah bid'ah, tak ada tuntunannya dari sunnah. Ia mengatakan yang sudah beramal diutak-atik, yang belum beramal malah dibiarkan. Logika ini sering dibawakan oleh penyebar bid'ah dalam banyak kasus, seakan-akan mengamalkan bid'ah lebih baik daripada meninggalkannya. Padahal perbuatan bid'ah bukan saja tak berguna, membuang-buang harta dan waktu, tapi bernilai sesat yang mengandung konsekuensi dosa. Maka meninggalkan bid'ah jelas lebih baik daripada mengamalkannya. Hal-hal yang mubah atau boleh jauh lebih baik daripada mengada-adakan bid'ah dengan maksud ibadah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi status hukum. Mubah adalah sesuatu yang tidak mengandung konsekuensi dosa maupun pahala. Sedangkan bid'ah dikatakan sesat oleh Nabi, sekaligus mengandung konsekuensi dosa yang diancam dengan neraka. Seperti hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Muslim. Dari sini jelas bahwa perbuatan mubah lebih baik dari bid'ah, jauh lebih baik. Kedua, sesuatu yang mubah bisa mendatangkan pahala ketika diniatkan ibadah. Hukum tidur adalah mubah, tapi jika diniatkan karena Allah untuk mendukung ketaatan kepada Allah, maka tidur bisa mendatangkan pahala. Seperti tidur awal waktu supaya bisa bangun qiyamul lail. Untuk itu Ibnu Mas'ud berkata, saya menganggap tidurku seperti sholatku, yakni sama-sama berpahala. Sedangkan yang bid'ah tidak akan berubah statusnya dari kebid'ahan meskipun niatnya ikhlas. Karena dosa tidak bisa berubah menjadi ketaatan dengan alasan niat. Seperti zina tidak akan menjadi amal ketaatan meskipun tujuannya baik, menghidupi anak-anak misalnya. Ketiga, orang yang melakukan hal yang mubah tanpa diiringi niat untuk taat memang rugi, karena ia kehilangan keutamaan yang seandainya ia gunakan untuk sesuatu yang bernilai ketaatan tentu akan menambah pahala. Tapi orang yang melakukan bid'ah lebih besar kerugiannya. Ia bukan saja kehilangan keutamaan ataupun pahala, tapi sekaligus bertambah beratnya timbangan dosa. Keempat, orang yang melakukan perkara yang mubah umumnya sadar bahwa tindakan yang ia lakukan memang tidak mengandung pahala, sehingga besar kemungkinan ia akan menyesali keteledorannya dalam menggunakan waktu. Lalu ia akan memperbaiki diri. Tapi orang yang melakukan bid'ah, dia adalah orang yang tertipu. Dari awal sudah mendambakan pahala, padahal yang didapatkan adalah dosa. Ia pun tidak akan memperbaiki diri, kecuali dia sadar akan kekeliruannya dan mengganti bid'ahnya dengan sunnah. Alangkah indah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang beramal tanpa dilandasi ikhlas, tidak pula mengikuti sunnah, seperti musafir yang memenuhi kantong perbekalannya dengan kerikil. Bekal itu justru memberatkan perjalanannya, bukan memberikan manfaat baginya. Wallahu a'lam.